Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu dalam setiap kehidupan manusia memiliki tujuan atau harapan dalam kehidupannya. Sesuatu yang dia inginkan adalah satu perasaan tenang dan perasaan aman di dalam kehidupannya. Untuk memperoleh hal itu, maka manusia akan berusaha melakukan dengan caranya sendiri, atau dia berusaha untuk memperolehnya. Apabila dia sudah mencapainya, dia sudah mendapatkannya, yaitu antara lain kalau dia sudah memiliki kekayaan, dia sudah memiliki jabatan, dia sudah memiliki kedudukan, atau fasilitas-fasilitas yang menunjang dia untuk mendapatkan ketenangan dan rasa aman itu. Ataupun dia sudah memiliki kekuasaan, maka dia akan merasa tenang dan merasa aman di dalam kehidupannya. Tetapi pada kenyataannya, justru orang-orang tersebut memiliki begitu banyak ketakutan yang dialami. Mereka takut akan yang namanya mengalami kerugian. Mereka takut yang namanya mengalami kebangkrutan apabila dia sebagai seorang pengusaha. Belum lagi dia mengalami ketakutan tentang keselamatan nyawanya. Sehingga begitu banyak orang berusaha untuk menjaga dirinya dengan mungkin dia membayar orang-orang yang untuk menjaga pribadinya atau dirinya. Tetapi pada kenyataannya ada begitu banyak contoh-contoh bagaimana orang sudah memiliki penjaga atau bodyguard, justru orang itu dia harus kehilangan nyawanya. Sebab apa yang dia harapkan lewat penjagaan dirinya tidak dia peroleh. Atau juga dia berusaha dengan berbagai cara untuk kehidupannya terbebas dari penyakit. Tetapi pada kenyataannya ada satu penyakit atau sesuatu hal yang tidak bisa dideteksi oleh setiap dokter ataupun setiap orang, yaitu kematian yang terbesar yang dapat dialami oleh seseorang, yaitu penyakit jantung. Saat itu juga dia bisa berhenti bernafas tanpa melalui tanda-tanda atau lewat gejala-gejala yang membuat dia menjadi sakit. Orang sudah berusaha dengan kesehatannya, dia menjaga makanannya, dia berolahraga. Tetapi sesuatu hal yang dia dapat justru dia mengalami kematian. Satu contoh saja, seorang figur yang terkenal yang memiliki istri yang cantik dengan sesuatu hal yang luar biasa, tetapi pada pagi hari orang yang sudah berusaha menjaga semua hal itu, dia akhirnya kehilangan nyawanya. Jadi pada kenyataan sebenarnya, ketenangan dan rasa aman itu semuanya tidak menjadi satu jaminan kalau orang itu berusaha untuk memperolehnya dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Apalagi di zaman sekarang ini, satu situasi keadaan di hari-hari ini yang begitu menakutkan bagi setiap manusia. Bukan saja dialami oleh bangsa kita, tetapi seluruh dunia ini mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Karena ada virus yang dapat mematikan manusia. Bagaimana virus itu disamakan dengan seperti seorang yang kena flu, kena batuk,
Tetapi justru lewat virus itu bisa mematikan manusia. Dan itu sangat menakutkan semua manusia. Sehingga orang berusaha mencari cara, jalan untuk bisa menyelamatkan kehidupannya dari kematian. Dan itu pun dialami oleh orang-orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekayaan, orang yang memiliki fasilitas di dalam kehidupannya. Justru mereka mengalami yang namanya kematian. Jadi ketenangan dan rasa aman itu tidak menjamin seseorang di dalam kehidupannya selama dia berusaha dengan kekuatannya diri sendiri. Ada ayat yang berkata begitu banyak orang merancangkan sesuatu hal di dalam kehidupannya, tetapi justru rancangannya membawa kepada kebinasaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi sebenarnya ketenangan dan rasa aman itu kita dapat peroleh kalau kita dekat dengan Tuhan. Dialah yang pemilik segala kehidupan kita. Dialah pencipta seluruh dunia ini. Dan keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan yang kekal. Bukan hanya keselamatan sementara di dalam dunia ini. Ada orang yang berkata jangan engkau takut dengan orang yang dapat merenggut nyawamu, tetapi takutlah kepada mereka yang dapat mengambil atau mereka yang dapat mengambil keselamatan jiwamu. Jadi yang penting adalah kehidupan kita selain memiliki ketenangan, selain memiliki rasa aman, tetapi kita memiliki keselamatan yang kekal. Dan hal itu kita hanya peroleh kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita percaya di dalam Tuhan, maka ketenangan itu kita akan peroleh. Ketenangan bukan hanya karena hal-hal secara lahiriah. Ketenangan kita peroleh bukan karena secara jasmani, tetapi ketenangan secara rohani. Itulah yang dibutuhkan setiap umat manusia sebenarnya. Sebab selama kita ada di dunia ini, di dalam kitab suci berkata bahwa kita seperti orang yang sedang berperang. Berarti tidak akan pernah selesai masalah hidup ini selama kita ada di dunia ini. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh setiap kita umat manusia. Tetapi yang dapat menolong dan menjamin kehidupan kita untuk kita menjadi tenang dan aman apabila kita dekat dengan Tuhan. Tulisan ini atau perkataan ini disampaikan oleh seorang raja yang namanya Daud. Daud, dia memiliki begitu banyak fasilitas yang mendukung dia, yang memiliki supaya dia dapat hidup tenang, banyak hiburan, banyak penjaga yang ada di sekelilingnya. Tetapi dia hanya berkata kalau dia bisa tenang, dia bisa memiliki keselamatan kalau dia dekat dengan Tuhan. Jadi jaminan ketenangan dan keselamatan itu tidak akan diperoleh oleh manusia dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia akan peroleh semuanya itu apabila dia dekat dengan Tuhan. Merasa aman bukan berarti tidak ada masalah atau ujian. Tetapi merasa aman itu apabila kita dekat dengan Tuhan. Ada perlindungan, ada pemeliharaan yang Tuhan berikan. Ada pengajaran-pengajaran yang begitu menyesatkan. Apabila sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mendapatkan perlindungan, anugerah kasih yang begitu besar, seakan-akan dia tidak akan tersentuh dengan yang namanya masalah, persoalan, kesulitan. Di dalam pengajaran kekristenan,
tidak pernah diajarkan hal seperti demikian. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia orangnya, pasti mengalami yang namanya persoalan, kesulitan, pergumulan hidup, pasti akan dialami. Tetapi berbahayanya ada begitu banyak pengajaran yang menganggap kalau dia sudah percaya kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami yang namanya kesulitan, persoalan. Dia ada dalam perlindungan Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga dia tidak tersentuh dengan yang namanya masalah. Itu adalah satu pengajaran yang sangat menyesatkan. Memang benar kita dekat dengan Tuhan, kita mengalami ketenangan, kita aman. Tetapi bukan berarti kita terlepas dari masalah, kita terlepas dari berbagai ujian. Tetapi justru dengan masalah dan ujian itu, kita akan melihat bagaimana Dia melindungi kita, Dia memagari kita, Dia menolong kita, sehingga kita keluar menjadi pemenang. Setiap masalah kehidupan kita digambarkan di dalam kitab suci, dikatakan seperti seorang yang sedang berperang, seperti seorang yang sedang bertanding di dalam gelanggang pertandingan. Dia bukan penonton, tetapi dia yang melakukan pertandingan tersebut. Dia akan berlatih, berusaha untuk dia menyelesaikan sampai garis akhir, dan dia bisa mengalami kemenangan. Berarti ada usaha, ada persoalan, ada tantangan yang dihadapi. Tetapi ujung-ujungnya dia mengalami kemenangan karena dia tahu dalam kehidupannya ada Tuhan yang bersama dengan dia. Lewat pengajaran kekristenan, bagaimana satu figur yaitu Yesus, dia Tuhan, dia pun mengalami hal yang sama seperti manusia alami. Bahkan persoalan penderitaan yang dia alami itu melebihi dari manusia. Bagaimana dia Tuhan yang harus mengosongkan dirinya, dia harus turun ke dunia, dia menjadi sama dengan jelmaan atau ciptaannya yaitu manusia, dan dia harus mengalami penderitaan, masalah. Bahkan akhir hidupnya di dunia ini dia harus mati di kayu salib. Karena tujuannya untuk menebus, untuk menyelamatkan umat manusia daripada hukuman kekal. Dari hal ini menjadi satu gambaran bahwa dia saja, Tuhan, pernah mengalami hal yang begitu berat, tetapi dia harus lewati. Dengan dia melewati segala persoalan, masalah, bahkan kematian, disitulah dia mengalami kemenangan. Tentu secara logika pemikiran umat manusia sangat tidak mungkin bagaimana orang yang mati dia menang. Tetapi bagi orang yang percaya, memiliki satu keyakinan bahwa memang dia harus mati untuk mengalahkan maut, mengalahkan setan, mengalahkan kuasa kegelapan, agar dengan kematiannya supaya umat pilihannya, umat yang sudah percaya kepada dia, tidak akan mengalami kebinasaan, sebab dia sudah menggantikan hal tersebut di kayu salib. Dia sudah menebus setiap dosa kita. Dia sudah menyelamatkan dan dia menggantikan dirinya yang harusnya manusia itu alami penderitaan, siksaan, tetapi dia justru yang mengalami hal seperti hal tersebut. Kita bisa analogikan dengan seseorang yang memiliki hutang yang begitu besar. Dia tidak bisa mengembalikan hutang tersebut, dan resikonya, konsekuensinya, orang tersebut harus dipenjara, atau dia harus mengalami satu konsekuensi, dia harus mengalami penderitaan. Tetapi dia bisa terbebas karena ada orang yang bisa menolongnya, yang bisa membayar semua hutang-hutangnya. Dia bisa terbebas dari
hukuman yang harus dia alami. Karena ada orang lain yang menolong dia. Orang itu tentu mengalami kerugian. Dia harus mengeluarkan uang yang semestinya dia tidak bayar. Tetapi karena dia mengasihi orang yang dalam kesulitan itu, dia rela memberikan semua apa yang dia punya, yang dia miliki untuk menolong seseorang. Itu gambaran yang sederhana. Tetapi gambaran yang luar biasa, yaitu Tuhan kita yang mau menyelamatkan semua umat manusia yang mau percaya kepada Dia. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk kita memperoleh rasa aman, rasa tenang, kita hanya bisa dapatkan itu di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan hidup dalam perjalanan yang mulus, yang tidak ada persoalan, yang tidak ada masalah. Dia tidak pernah berjanji demikian. Yang dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita, bahwa dia akan menolong kita ketika menghadapi persoalan. Kita dilindungi, kita dijaga, kita diberikan kemampuan untuk menghadapi hal-hal seperti demikian. Jadi ketika seorang yang bernama Petrus harus berjalan di atas air, tetapi karena kebimbangannya, karena ketidakpercayaannya, ketika ada angin badai yang dia rasakan, dia mulai mengurangi rasa percayanya kepada Tuhan yang menyuruh dia berjalan di atas air. Justru saat itu dia tenggelam dengan ketidakpercayaannya. Tetapi ketika dia percaya, yakin akan Tuhan yang dapat menolong dia tidak tenggelam selama dia memiliki keyakinan. Tetapi yang namanya manusia, seringkali ada proses naik turun di dalam keyakinannya akan Tuhan. Ketika ada masalah, persoalan yang dia hadapi, ada saat-saat dia mengalami kelemahan secara imannya. Tetapi Tuhan tahu bahwa manusia itu memiliki keterbatasan. Dia tidak akan pernah membiarkan setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak contoh-contoh di dalam kitab suci. Ketika orang melewati begitu banyak masalah, persoalan, tetapi ketika dia tetap yakin, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia, maka apa yang dia yakini, dia percaya, maka Tuhan menolong kehidupannya. Walaupun dia harus melewati persoalan yang begitu luar biasa. Satu contoh bagaimana ada ketiga anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka harus mengalami konsekuensi imannya karena dia percaya akan Tuhan. Karena mereka harus menyembah kepada berhala yang bukan Tuhannya, tetapi mereka tetap memiliki keyakinan akan Tuhannya. Mereka tidak menyembah kepada berhala, kepada dewa yang harus mereka sembah pada saat itu. Konsekuensinya mereka harus dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan orang yang masuk ke dalam pasti dia akan mengalami kematian. Secara logika, siapapun akan mengalami hal yang sama. Tetapi karena ketiga orang ini dia percaya akan Tuhan, bahkan dengan keyakinannya, dengan pernyataan imannya, dia katakan sekalipun Tuhan tidak menolong dia, mereka tidak sekali-kali akan menyembah kepada dewa atau berhala. Pada saat itu, ketika mereka dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala, apa yang terjadi? Bahkan orang yang melempar mereka harus mengalami kematian karena panas yang begitu dahsyat dan luar biasa. Ketiga anak muda ini ketika berada di dapur api, tentu secara logika, ilmu pengetahuan, mereka akan hangus
dan mereka pasti mati. Apa yang terjadi? Sesuatu yang di luar akal manusia. Disitulah mujizat Tuhan yang luar biasa. Ketiga orang itu tidak mengalami kematian. Bahkan tidak ada yang terbakar di tubuhnya, bahkan pakaiannya. Mereka bisa berada di dapur api dengan seperti orang biasa yang berada di luar dapur api tersebut. Dan orang melihat bagaimana cara Tuhan melindungi mereka. Tuhan tidak melindungi mereka, menghindarkan mereka dari dapur api. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka masuk di dalam persoalan itu. Tetapi Tuhan melindungi ketika mereka menghadapi persoalan itu. Dan akhir daripada peristiwa itu, orang atau raja yang memaksakan mereka untuk menyembah kepada berhala, justru raja itu berbalik iman dan percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Menyatakan bahwa perlindungan Tuhan ada bagi setiap orang percaya, walaupun mereka diizinkan Tuhan menghadapi persoalan yang begitu luar biasa. Jadi penyertaan Tuhan, rasa aman yang Tuhan berikan, rasa ketenangan yang Tuhan berikan, bukan berarti kita terlepas dari masalah. Justru seringkali Tuhan izinkan masalah itu terjadi buat kehidupan kita, untuk Tuhan menunjukkan kuasanya melindungi kehidupan kita. Mereka dapat melewati semuanya itu karena ada Tuhan yang menyertai dan menguatkan kehidupan kita. Jadi Tuhanlah yang menjadi jaminan rasa aman kita. Perlindungan yang Dia berikan itu sangat sempurna melalui kuasa yang Dia berikan buat kehidupan kita, untuk menopang, menghibur, menguatkan kita senantiasa. Oleh karena itu, marilah kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan tidak bimbang. Kita menyerahkan semua beban masalah hidup kita kepada Tuhan, dan kita pun tidak akan meninggalkan Dia dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, sehingga rasa tenang, rasa nyaman akan tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pembahasan pada saat ini mengenai rasa tenang dan rasa aman itu ternyata hanya diperoleh kalau kami dekat dengan Tuhan. Sebab selama kami ada di dunia ini, kami tidak akan pernah memperoleh rasa tenang, rasa aman dengan kekuatan kami. Tetapi kami hanya akan peroleh apabila kami dekat dengan Engkau. Biarlah Tuhan kiranya menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami ketika kami hari-hari ini menghadapi satu situasi keadaan yang membuat orang menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi tidak berdaya. Tetapi kalau kami bersama dengan Engkau, bahwa Engkau akan menolong, melindungi, dan akan menyatakan kuasa-Mu bagi kami semua yang mau percaya kepada Engkau. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Inilah menjadi doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.